Kalau kita ngomongin soal agama, biasanya yang kebayang langsung itu kayak perbedaan, konflik, dan bahkan peperangan. Tapi gimana kalau sebenarnya tiga agama besar di dunia kayak Islam, Kristen, dan Yahudi itu punya akar yang sama? Bayangin gini deh, kayak tiga cabang pohon yang tumbuh besar ke arah yang berbeda. Tapi kalau kita gali ke dalam, akarnya ternyata nyambung di satu titik yang sama. Nah, masalahnya adalah kenapa di sejarah kita lebih sering dengar tentang perbedaan, bahkan pertentangan daripada persamaan mereka. Apa memang dari awal mereka diciptakan untuk saling bertentangan? Atau ada sesuatu yang sengaja dimainkan biar kita percaya mereka saling musuhan? Dan di video kali ini kita bakal kupas rahasia sejarah yang jarang dibahas. Bagaimana sebenarnya Islam, Kristen, dan Yahudi itu saling terhubung. Dan kenapa hubungan itu masih jadi misteri yang penuh intrik sampai sekarang. Kalau kita tarik mundur jauh ke belakang, sebenarnya ketiga agama ini berangkat dari satu sosok yang sama, yaitu Nabi Ibrahim, atau Abraham dalam bahasa Ibrani. Nah, Nabi Ibrahim ini ibarat kakek buyut besar buat Islam, Kristen, dan Yahudi. Dari garis keturunannya lah tiga agama ini mulai menyebar ke jalannya masing-masing. Jadi ceritanya gini, Nabi Ibrahim punya dua anak yang terkenal, ada Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak inilah lahir bangsa Israel yang jadi dasar agama Yahudi. Dari sana juga nantinya muncul Yesus yang jadi pondasi agama Kristen. Sementara dari Nabi Ismail, keturunan pertamanya muncul bangsa Arab yang kemudian melahirkan Islam dengan Nabi Muhammad sebagai penerusnya. Artinya kalau kita ibaratkan dengan keluarga, baik itu Islam, Kristen, dan Yahudi itu sebenarnya masih saudara-saudara. Nah, menariknya lagi, ketiga agama ini sama-sama ngakuin kalau mereka penyembah Tuhan yang satu. Cuman beda penyebutan aja. Ada yang bilang Allah, ada yang bilang Elohim, ada yang bilang God. Tapi intinya mereka bicara tentang satu sosok yang sama. Kalau kita gali lebih dalam lagi, bukan cuma dari sisi keluarga aja. Ternyata Islam, Kristen, dan Yahudi juga punya cerita yang banyak banget tumpang tindih. Coba perhatiin tokoh-tokohnya. Misalnya Musa, ada di Taurat Yahudi dan jadi pusat hukum mereka. Di Kristen, Musa juga tokoh penting, tapi perannya kayak pembuka jalan buat Yesus. Dan di Islam, Musa atau Nabi Musa malah sering banget disebut di Al-Quran, bahkan lebih sering daripada Nabi Muhammad sendiri. Belum lagi tokoh-tokoh lain kayak Daud, Sulaiman, Nuh, sampai Adam. Semuanya ada di ketiga agama ini, cuman cara ceritanya aja yang beda. Jadi seolah-olah ketiganya baca buku yang sama, tapi masing-masing punya versi terjemahan dan catatan sendiri. Kitab sucinya juga mirip. Yahudi punya Taurat, Kristen punya Injil, dan Islam punya Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri sering menyebut kitab suci sebelumnya, bahkan mengakui bahwa Taurat dan Injil adalah wahyu Tuhan. Ya, walau dianggap sudah ada perubahan di dalamnya. Jadi bayangin, satu paket kisah yang sama, tapi dengan ending yang berbeda-beda. Nah, dari sinilah masalahnya mulai muncul. Karena dari cerita yang sama itu masing-masing punya klaim kebenarannya sendiri. Buat orang Yahudi, Yesus bukanlah Mesias yang dijanjikan. Mereka masih menunggu Mesias yang lain. Buat orang Kristen, Yesus justru pusat segalanya, putra Tuhan yang menebus dosa manusia. Sedangkan buat Islam, Yesus atau Nabi Isa memang nabi penting, tapi bukan Tuhan. Dan yang mereka tunggu bukan Mesias baru, tapi kedatangan kembali Nabi Isa di akhir zaman. Kelihatan nggak? Disinilah garis pemisah makin jelas. Awalnya dari satu akar, lalu cabang ke tiga arah berbeda. Dan kalau cabangnya makin jauh, otomatis jarak di antaranya juga makin besar. Konsekuensinya sepanjang sejarah, ketiga agama ini bukan cuma berbeda pandangan, tapi juga sering berhadapan di medan perang. Dari konflik kecil sampai perang besar kayak perang salib. Dari rebutan tanah suci sampai klaim siapa yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi jangan salah, konflik itu bukan cuma soal agama, tapi sering dipadukan dengan politik, kekuasaan, dan keuntungan. Jadi kalau diibaratkan keluarga,
Mereka ini awalnya saudara satu rumah, tapi lama-lama pisah, bikin rumah sendiri, dan akhirnya saling menggugat di pengadilan karena rebutan hak waris kebenaran. Nah, kalau tadi kita bahas soal konflik, sebenarnya ada satu periode emas di mana Islam, Kristen, dan Yahudi justru hidup berdampingan dengan damai. Dan ini terjadi di sebuah tempat yang mungkin sering kita dengar, yaitu Andalusia, atau Spanyol pada masa kekuasaan Islam. Di abad pertengahan, waktu Eropa diliputi perang, wabah, dan keterbelakangan, di Andalusia justru berdiri kota-kota penuh ilmu pengetahuan, misalnya di Cordoba. Dikenal punya perpustakaan dengan ratusan ribu buku. Di sana orang Muslim, Yahudi, dan Kristen bisa hidup bareng, saling belajar, dan bahkan saling kerjasama. Para filsuf Yahudi kayak Maimonides bisa berkembang karena hidup di bawah pemerintahan Muslim. Sementara ilmu pengetahuan Yunani yang hampir hilang di Eropa justru dijaga, diterjemahkan, dan dikembangkan lagi oleh cendekiawan Muslim. Dan nantinya dibawa lagi ke Eropa dan jadi bahan bakar yang melahirkan Renaissance. Dan waktu itu di Cordoba pernah ada dokter Yahudi yang jadi penasihat Raja Muslim. Sementara ilmuwan Kristen ikut mengajar matematika dan astronomi di universitas yang sama. Artinya kemajuan Barat sebagian lahir dari interaksi tiga agama ini. Jadi bisa dibilang kemajuan Barat yang kita kenal sekarang, dari sains, kedokteran sampai filsafat, sebenarnya nggak bisa lepas dari pertemuan tiga agama ini. Ironisnya, hal ini jarang banget dibahas di buku sejarah sekarang. Tapi masalahnya gini, kalau dulu mereka bisa hidup berdampingan, kenapa sekarang justru identik dengan konflik, saling klaim, dan peperangan? Kenapa periode damai yang begitu produktif ini justru terlupakan? Apa emang sejarah sengaja disusun untuk menghapus kebersamaan ini? Biar yang tersisa hanya cerita soal perpecahan. Nah, kalau kita tarik benang merah dari perjalanan panjang tadi, ada satu pertanyaan besar yang selalu muncul. Kenapa tiga agama yang berasal dari akar yang sama justru terus dipertentangkan sepanjang sejarah? Beberapa sejarawan bilang ini murni soal tafsir dan kepercayaan, tapi ada juga teori lain yang jauh lebih gelap. Ada yang percaya kalau konflik antara Islam, Kristen, dan Yahudi ini sengaja dipelihara. Bukan cuma karena perbedaan iman, tapi karena ada pihak-pihak yang diuntungkan kalau mereka terus berperang. Semacam divide and conquer, atau pecah belah, lalu dikuasai. Dan kalau kita perhatikan, sejak zaman Romawi, perang salib, kolonialisme sampai sekarang, selalu ada kekuatan politik besar yang ikut bermain. Contohnya konflik di Timur Tengah, apalagi soal Israel dan Palestina, seolah-olah jadi panggung abadi. Apa ini murni karena agama? Atau politik yang dibungkus dengan simbol agama? Terus ada juga teori konspirasi yang lebih jauh. Katanya, kelompok-kelompok rahasia kayak Freemason atau Illuminati menggunakan simbol-simbol Abrahamik untuk menjalankan agenda global. Sebagian percaya, mereka bahkan pengen mempercepat skenario akhir zaman. Karena dalam kitab suci ketiga agama ini, ada ramalan soal perang besar terakhir di Tanah Suci. Nah, pertanyaannya, kalau Islam menunggu Al-Mahdi, Kristen menunggu Second Coming Yesus, Yahudi menunggu Mesias, apa mereka menunggu sosok yang sama? Kalau iya, konflik sekarang mungkin cuma bagian dari naskah besar yang udah disusun ribuan tahun lalu. Jadi jelas, antara Islam, Kristen, dan Yahudi itu saudara kandung, punya akar yang sama, tokoh yang sama, bahkan pernah hidup berdampingan dengan damai. Tapi sekarang yang kita dengar lebih banyak konflik, peperangan, dan kebencian. Apakah ini alami? Atau ada tangan tersembunyi yang sengaja membesar-besarkan perbedaan? Terus, siapa yang paling diuntungkan kalau tiga agama besar ini terus bertengkar? Dan kalau mereka menunggu penyelamat yang sama, apa kita semua sedang memainkan naskah besar yang udah disusun ribuan tahun lalu? Nah, itu semua balik lagi ke kalian. Menurut kalian, ini sejarah alami atau rahasia besar yang sengaja disembunyikan?